Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hampir dalam setiap pertandingan basket ada sekelompok gadis-gadis yang disebut cheerleader yang selalu siap meneriakan yel-yel, kadang diiringi gerak dinamis yang seru dan enak untuk ditonton. Sebagai penonton, mereka bisa dianggap penggembira, sekedar ada biar pertunjukan meriah. Tapi sebenarnya cheerleaders berfungsi untuk memberikan semangat bagi para pemain yang bertanding, terutama saat-saat sulit. Contohnya, saat menjelang akhir pertandingan atau saat ada pemain terjatuh, cheerleaders bangkit dan meneriakan yel-yel sehingga penonton pun ikut mendukung para pemain. Masih dalam semangat Paskah, kita diingatkan dengan Injil hari ini tentang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Banyak hal diajarkannya, tetapi yang penting adalah siapa yang mau melakukannya. Karena dengan mereka yang melakukan firman-lah, ia akan bersatu. Semakin mendekati hari-hari terakhirnya, semakin banyak yang diajarkan Yesus. Dua hal penting yang dilakukan di dalam perjamuan terakhir merupakan warisan utamanya, yaitu pemecahan roti dan pembasuhan kaki. Keduanya adalah inti dari pesan kasih yang ditinggalkan Yesus. Mengasihi adalah berbagi dengan yang lain, dan kasih perlu ditunjukkan dengan melayani satu sama lain. Ia telah mengorbankan dirinya bagi kita, ia pun mau merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, kedua hal ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Sulit sekali karena kita harus melawan ego kita sendiri untuk diperhatikan dan dilayani oleh orang lain. Dibutuhkan kerendahan hati seperti yang dilakukan Mother Teresa untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan kasih. Oleh karenanya, kita diberikan Roh Penghibur yang hadir saat kita belajar akan firman-Nya, saat kita belajar tunduk dan mau melakukannya. Roh Penghibur juga akan mengingatkan kita saat kita merasa capek hati, lelah rohani dan fisik. Ia mengingatkan kita kembali akan janji-janji Tuhan.
sama seperti yang ia lakukan pada saat Bunda Maria yang hamil muda, kelelahan dalam perjalanan mengunjungi Elisabet. Bayi dalam perut Elisabet melonjak kegirangan karena kunjungan Maria. Roh Kudus memberikan penghiburan dan sukacita bagi Bunda Maria, terutama melalui ucapan sukacita Elisabet. Roh Kudus juga memberikan penghiburan melalui kunjungan para gembala saat keluarga kudus ini melahirkan di pengasingan tanpa saudara dan kenalan. Roh yang sama juga menggerakkan 3 raja untuk datang dari jauh, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur bagi sang raja damai. Ini semua adalah penghiburan bagi Maria dan Yosef yang begitu taat melakukan perintah Tuhan. Mereka meninggalkan zona nyaman mereka demi karya keselamatan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga di dalam pensiarahan di bumi ini, kita juga menyadari kehadiran Roh Kudus yang senantiasa memberikan sebersit harapan, sukacita, dan kegembiraan di tengah pergumulan iman mengikuti Tuhan. Roh Kudus membimbing kita memahami sabdanya, juga mengajarkan kita untuk taat dan setia melakukannya. Oleh karenanya penting sekali untuk berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca kitab suci atau mendengarkan sabdanya. Roh penghibur senantiasa hadir dalam berbagai sarana, bisa melalui pesan WhatsApp, sapaan teman, atau perhatian dari orang-orang yang kita kasihi. Bahkan pesan-pesan di media sosial yang tiba-tiba datang, atau sebuah lagu rohani bisa memberikan peneguhan iman. Marilah kita pun juga bersedia dipakai sebagai sarana Roh Kudus untuk memberikan penghiburan dan harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tiba-tiba teringat kawan lama, tidak ada salahnya telepon, WhatsApp, atau email sekedar say hello, kan? Jangan-jangan Roh Kudus ingin kita menghibur mereka saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina dilahirkan pada tahun 1347. Santa yang termasyhur ini adalah pelindung Italia tanah airnya. Katarina adalah anak bungsu dalam keluarga yang dikaruniai 25 anak. Ayah dan ibunya menghendaki agar ia menikah dan hidup bahagia. Tetapi Katarina hanya ingin menjadi seorang biarawati untuk menyatakan tekadnya. Ia memotong rambutnya yang panjang dan indah. Ia ingin menjadikan dirinya tidak menarik. Orang tuanya amat jengkel dan seringkali memarahinya. Mereka juga menghukumnya dengan memberinya pekerjaan rumah tangga yang paling berat. Tetapi Katarina pantang menyerah. Pada akhirnya orang tuanya berhenti menentangnya. Santa Katarina seorang yang amat jujur dan terus terang di hadapan Yesus. Suatu ketika ia bertanya kepada Yesus, "Di manakah Engkau Tuhan ketika aku mengalami cobaan yang begitu mengerikan?" Yesus menjawab, "Putriku, aku ada dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmatku." Suatu malam, sebagian besar penduduk Siena keluar ke jalan-jalan untuk suatu perayaan. Yesus menampakkan diri kepada Katarina yang sedang berdoa seorang diri dalam kamarnya. Bersama Yesus datang juga Bunda Maria. Bunda Maria memegang tangan Katarina lalu memberikannya kepada putranya. Yesus menyematkan sebentuk cincin di jari tangan Katarina dan ia menjadi pengantinnya. Pada masa itu gereja mengalami banyak sekali masalah. Banyak pertikaian terjadi di seluruh Italia. Katarina menulis surat-surat kepada para raja dan para ratu. Ia bahkan datang menghadap para penguasa agar berdamai dengan paus dan mencegah peperangan.
Katarina juga meminta Paus untuk meninggalkan Avignon, Perancis, dan kembali ke Roma untuk memimpin gereja. Ia mengatakan kepada Paus bahwa itulah yang dikehendaki Allah, dan Paus mendengarkan nasihat Santa Katarina serta melakukan apa yang dikatakannya. Katarina tidak pernah lupa bahwa Yesus ada dalam hatinya. Melalui dia, Yesus memelihara orang-orang sakit yang dirawatnya. Melalui dia, Yesus menghibur para tahanan yang dikunjunginya di penjara. Santa besar ini wafat di Roma pada tahun 1380. Usianya baru 33 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1461. Pada tahun 1970, Paus Paulus VI mengangkatnya sebagai pujangga gereja. Santa Katarina menerima kehormatan besar ini karena ia melayani gereja Kristus dengan gagah berani sepanjang masa hidupnya yang singkat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hati Santa Katarina Kau kobarkan dengan cinta kasih ilahi dalam merenungkan derita Kristus dan membaktikan diri kepada gereja. Semoga berkat doa permohonannya, umat-Mu tetap diikutsertakan dalam karya penyelamatan dan bersukaria melihat kemuliaan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.